Baesa Raja Israel. Pada tahun ketiga pemerintahan Asa, Raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirsa. Ia memerintah selama 24 tahun. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta mengikuti langkah hidup dan dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa. Bunyinya, Engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi pemimpin atas umatku Israel. Tetapi engkau hidup seperti Yerobeam dan mengakibatkan umatku Israel berbuat dosa, sehingga mereka membangkitkan murkaku dengan dosa mereka. Karena itu, sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa dari keluarga Baesa yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Baesa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan dikuburkan di Tirsa. Lalu Ela anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani telah datang firman Tuhan terhadap Baesa dan keluarganya, karena segala kejahatan yang dilakukannya di mata Tuhan, dan karena ia telah membunuh keluarga Yerobeam. Ia membangkitkan murka Tuhan dengan perbuatan tangannya, sehingga menjadi sama seperti keluarga Yerobeam. Ela, Raja Israel. Pada tahun ke-26 pemerintahan Asa, Raja Yehuda, Ela, anak Baesa, menjadi raja atas Israel di Tirsa. Ia memerintah selama 2 tahun. Simri, pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta, bersekongkol melawan dia. Ketika Ela minum-minum sampai mabuk di Tirsa, di rumah Arsa yang menjadi kepala istana di Tirsa, datanglah Simri menyerang dan membunuh dia pada tahun ke-27 pemerintahan Asa, Raja Yehuda. Lalu ia menjadi raja menggantikan Ela. Segera sesudah ia menjadi raja dan duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-laki pun darinya yang dibiarkan hidup, termasuk kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Simri menghabisi seluruh keluarga Baesa, sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu. Karena segala dosa yang dilakukan Baesa dan Ela anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Mereka membangkitkan murka Tuhan Allah Israel dengan berhala-berhala mereka yang sia-sia. Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Simri, Raja Israel. Pada tahun ke-27 pemerintahan Asa, Raja Yehuda, Simri menjadi raja. Ia memerintah selama 7 hari di Tirsa. Karena itu tentara berkemah mengepung Gibeton, wilayah orang Filistin. Tentara yang sedang berkemah mendengar orang mengatakan, Simri telah bersekongkol dan juga membunuh raja. Seluruh Israel lalu menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel pada hari itu juga di perkemahan. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mengepung Tirsa. Melihat kota itu telah direbut, masuklah Simri ke dalam puri istana raja. Ia membakar istana raja dan ia sendiri mati terbakar karena dosa-dosa yang dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia mengikuti langkah hidup dan dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Selebihnya dari riwayat Simri dan persekongkolan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel?
Omri Raja Israel. Pada waktu itu, bangsa Israel terbagi dua. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat untuk mengangkat dia sebagai raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni meninggal, Omri pun menjadi raja. Pada tahun ke-31 pemerintahan Asa, Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel dan memerintah selama 12 tahun. Di Tirsa, ia memerintah selama 6 tahun. Kemudian ia membeli gunung Samaria dari Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan lebih jahat daripada semua pendahulunya. Ia mengikuti segala langkah hidup Yerobeam bin Nebat, dan dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka membangkitkan murka Tuhan Allah Israel dengan berhala-berhala mereka yang sia-sia. Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Omri mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan dikuburkan di Samaria. Lalu Ahab, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Ahab menyembah Baal. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel pada tahun ke-38 pemerintahan Asa, Raja Yehuda. Ahab bin Omri memerintah atas Israel di Samaria selama 22 tahun. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan melebihi semua pendahulunya. Belum cukup baginya hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembahnya. Ia mendirikan mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang dibangunnya di Samaria. Sesudah itu, Ahab membuat patung Asyera dan bertindak lebih dari itu, sehingga membangkitkan murka Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja Israel yang mendahuluinya. Pada zamannya itu, Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko. Ia meletakkan dasar kota itu dengan mengorbankan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia memasang pintu gerbangnya dengan mengorbankan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Raja Yosafat mengokohkan Yehuda. Yosafat, anaknya, menjadi raja menggantikan dia, lalu memperkokoh dirinya melawan Israel. Ia menempatkan tentara di semua kota berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Tuhan menyertai Yosafat karena ia mengikuti langkah hidup terdahulu dari bapa leluhurnya Daud dan tidak mencari para Baal, melainkan mencari Allah bapa leluhurnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Tuhan mengokohkan kerajaannya yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi sangat kaya dan terhormat. Dengan semangat yang tinggi, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ia juga menyingkirkan segala tempat pemujaan dan tiang berhala dari Yehuda. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus para pembesarnya Ben-Hai, Obadja, Sakaria, Netaneel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga orang-orang Lewi, Semaya, Netaya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia. Bersama semua orang Lewi ini,
ada Imam Elisama dan Yoram. Mereka mengajar di Yehuda dan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Kegentaran dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berperang melawan Yosafat. Dari antara orang Filistin ada yang membawa persembahan kepada Yosafat dan perak sebagai upeti. Orang Arab juga membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat semakin lama menjadi semakin kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Ia mempunyai banyak perbekalan di kota-kota Yehuda dan prajurit-prajurit, para pejuang yang gagah perkasa di Yerusalem. Inilah penugasan mereka menurut kaum-kaum keluarga mereka. Dari Yehuda, para kepala pasukan 1.000 ialah perwira Adna dengan 300.000 pejuang yang gagah perkasa. Berikutnya, perwira Yohanan dengan 280.000 orang. Kemudian Amasya bin Sikri yang dengan sukarela telah mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pejuang yang gagah perkasa. Lalu dari Benyamin ialah Eliada, seorang pejuang yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Berikutnya Yosabat dengan 180.000 orang yang dipersenjatai untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas untuk raja, selain mereka yang ditempatkan raja di kota-kota berkubu di seluruh Yehuda.